Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin. Untuk NIM 194172010 berasal dari kelas TI 3E. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Big Data, yaitu terkait tentang menggunakan klasifikasi model pada data sensus Amerika Serikat. Masalah umum dalam pembelajaran machine learning adalah mengklasifikasikan data menjadi salah satu dari dua jenis yang dikenal sebagai label. Misalnya, pengecer mungkin ingin memprediksi apakah pelanggan tertentu akan membeli produk baru berdasarkan informasi lain tentang pelanggan tersebut. Dalam hal ini, kedua label tersebut mungkin akan membeli dan tidak akan membeli. Anda dapat membuat kumpulan data sedemikian rupa sehingga satu kolom mewakili label. Data yang dapat Anda gunakan untuk melatih model regresi logistik biner seperti itu mencakup lokasi pelanggan, pembelian mereka sebelumnya, dan juga preferensi yang dilaporkan pelanggan dan seterusnya. Di sini langsung saja untuk langkah pertama, yaitu membuat kumpulan data untuk menyimpang model Anda. Di sini saya sudah membuat dataset yaitu sensus, dan ini sepertinya tidak perlu saya demokan lagi karena tadi saya sudah mencoba. Nanti untuk query SQL ini mungkin akan saya demokan. Lalu untuk selanjutnya adalah langkah kedua, memeriksa data Anda. Pada langkah ini periksalah kumpulan data dan identifikasi kolom mana yang akan digunakan sebagai data pelatihan untuk model regresi logistik Anda. Nah, ini akan coba kita jalankan query ini. Untuk query ini saya berasal dari Google Cloud. Ini banyak sekali referensi yang saya gunakan, dan mohon maaf apabila tidak sesuai. Ini coba kita run, akan memunculkan hasil seperti ini, dan data inilah yang akan kita gunakan sebagai model regresi kita yang akan kita olah dan kita visualisasikan. Lanjut untuk langkah ketiga, yaitu pilih data yang akan Anda gunakan. Pada langkah selanjutnya adalah menyiapkan data yang Anda gunakan untuk membuat model regresi logistik biner Anda dengan menjalankan query terhadap tabel sensus dewasa pendapatan. Langkah ini mengidentifikasi fitur yang relevan dan menyimpannya dalam tampilan untuk query selanjutnya untuk digunakan sebagai data masukan. Lanjut ke BigQuery. Ini sudah saya coding, lalu kita jalankan query-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini akan tampil execution details, detail dari pengeksekusian query ini selama 2 detik. Lalu untuk hasilnya kita harus menuju ke view sepertinya, dan ini adalah data yang akan kita gunakan di step 3, di langkah ketiga ini. Kita close saja. Lalu pada langkah keempat adalah buat model regresi logistik. Pada langkah ini gunakan pernyataan create model untuk membuat model regresi logistik Anda. Oke, kita ke langkah keempat. Untuk codingannya mungkin seperti ini. Ini kan coba kita jalankan. Oke, dia akan berjalan dan mengeksekusi terus selama mungkin beberapa detik. Mungkin bisa kita tunggu terlebih dahulu. Ya, karena mungkin tabelnya ini sangat banyak, maka eksekusinya juga lumayan lama. Oke, ternyata sudah selesai. Di sini menghasilkan 48 detik, lumayan lama. Dan di sini ada button tombol untuk menuju ke model. Nah, ini merupakan
hasil dari output dari codingan step keempat tadi akan muncul seperti ini. Lalu lanjut ke step 5. Di step 5 di sini adalah gunakan fungsi ml titik evaluate untuk mengevaluasi model Anda. Oke, kita langsung langkah ke 5. Ini codingannya mungkin seperti ini. Ini akan coba kita jalankan seperti apa. Untuk hasilnya seperti ini. Di sini tidak ada, ada beberapa milisecond. Lalu untuk hasilnya seperti ini. Di sini juga ada beberapa average atau rata-rata di sini. Nah, ada seperti ini. Lalu ini tadi langkah ke-5. Lalu lanjut ke langkah ke mungkin ke-6 ya. Gunakan fungsi ml.predict untuk memprediksi pendapatan peserta. Terakhir, Anda menggunakan fungsi ml.predict untuk memprediksi bracket pendapatan untuk satu set persen sensus tertentu. Kita ke langkah ke-6 tadi. Oke. Nah, ini dia. Mungkin codingannya seperti ini, teman-teman. Ini coba kita run. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, akan muncul beberapa data. Nah, ini tadi lebih dari sama dengan 50. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung. Nah, ini untuk visualisasinya dari data dari langkah ke-6 seperti ini. Mungkin ini ada yang lebih dari 50, ada umur 45 ya mungkin ini. Terus kita lanjut ke langkah selanjutnya saja. Langkah ke-7 adalah jelaskan hasil prediksi dengan metode AI yang dapat dijelaskan. Untuk memahami mengapa model Anda menghasilkan hasil prediksi ini, Anda dapat menggunakan fungsi ml.explainPredict. Kita langsung saja ke langkah ke-7. Ini mungkin codingannya seperti ini. Oke, akan coba kita jalankan seperti apa hasilnya. Untuk hasilnya seperti ini ya, kurang lebih sama seperti langkah sebelumnya tadi. Oke, langsung lanjut ke langkah ke-8. Di sini adalah merupakan opsional. Jelaskan model Anda secara global. Untuk mengetahui fitur mana yang paling penting untuk menentukan income bracket secara umum, Anda bisa menggunakan fungsi ml.global_explain. Untuk menggunakan ml global explain, model harus dilatih ulang dengan opsi enable global explain sama dengan true. Jelaskan kembali query pelatihan dengan opsi ini menggunakan query berikut. Nah, ini ada 2 query ya. Nah, ini coba kita jalankan dulu. Lalu setelah ini kita ke step ke-8 yang ini. Ini harus dijalankan dulu, tidak bisa langsung ini karena ini ada sangkut pautnya dengan codingan yang ini ya, coba kita jalankan. Mungkin sedikit lama. Ya, ditunggu mungkin beberapa saat lagi akan segera selesai. Oke, cukup lama ternyata. Ini masih proses. Oke, sudah selesai. Cukup lama, sekitar 1 menit kita menunggu. Di sini ada button lagi untuk menuju model. Untuk hasilnya seperti ini. Ini akan coba kita lihat skemanya. Oke, skemanya seperti ini. Nah, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita coba jalankan yang step 8 yaitu ml global explain.
Coba kita run. Oke, ini ternyata langsung dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan langkah terakhir. Jadi di sini ada 6 baris kolom, ada fitur di sini dan juga atribut di sini, ada nama marital status ada 1.16 sekian, lalu ada education num 0,5 sekian, ada occupation ya 0,5 sekian, dan ada age umur ada 0,3 sekian, work class ada 0,3 sekian, dan host per week ada 0,2 sekian. Di sini untuk visualisasi datanya seperti ini. Di sini akan lebih jelas, mungkin akan lebih mudah dipahami karena di sini saya menggunakan tabel, lalu menggunakan masih loading sepertinya. Mungkin bisa kita ulangi aja. Coba kita ulangi. Di sini saya menggunakan, untuk visualisasinya kita menggunakan data studio, dan untuk hasilnya seperti ini. Di sini ada record count. Apabila ingin menambahkan ada di sini. Kita ingin menggunakan atribut juga bisa. Lalu tampilannya juga seperti ini. Ini kita menggunakan diagram. Akan coba kita masukkan chart. Oke. Nah, untuk chart mungkin seperti ini. Di sini mungkin bisa lebih mudah dipahami, di mana occupation-nya sekitar 16,7% dan work class-nya ada 16,7%. Ini sama semua, dibagi 1 2 3 4 5 6, dibagi 6 poin sama persemua. Untuk rekor per kolomnya ada 1. Di sini akan coba saya tambahkan atribut terlebih dahulu. Sebentar. Oke, mungkin di gambar ada, sebentar. Nih ya, di sini ada atributnya. Ini sudah sesuai dengan yang tadi di BigQuery saya jelaskan tadi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Sini untuk atributnya 0,35, 0,31, 0,26, 0,39, 0,57 dan 1.1,16. Oke. Di sini untuk laporannya saya taruh di Google Docs. Untuk source code atau kode program di sini saya sudah masukkan ke GitHub. Di sini ada berupa query SQL, karena saya sedikit bingung kalau push di GitHub lewat BigQuery ini bagaimana. Terus di sini juga ada output query. Di sini merupakan gambar-gambar, bisa Bapak lihat nanti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.